Cerika belajar tema. Nah, kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, PB 3. Dalam PB 3 ini kita akan belajar tentang cara melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif dan cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Informasi penting yang terdapat dalam suatu teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran mempermudah kita mengingat informasi penting tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan contoh peta pikiran pada teks pertempuran Ambarawa. Yang pertama, kata tanya apa? Peristiwa apa yang terjadi di Ambarawa? Peristiwa pertempuran yang berkobar di Ambarawa. Yang kedua, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena sekutu mengingkari janji perundingan damai. Yang ketiga, siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat adalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan Inggris dan Mitra. Yang keempat, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Ambarawa. Yang kelima, kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? 12 Desember 1945. Sedangkan yang keenam, bagaimana? Bagaimana akhir dari peristiwa tersebut? Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu pun mundur. Nah, dari peta pikiran tersebut kita dapat menemukan informasi penting dalam bacaan pertempuran Ambarawa. Nah, semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Misalnya, adaptasi hewan di gurun, kutub, laut, dan pertahanan diri dari pemangsa. Nah, bagaimana cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu? Yang pertama, unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang panas dan kering. Sehingga untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta harus melakukan beberapa penyesuaian diri. Yang pertama, unta memiliki rambut yang panjang pada kelopak matanya sehingga dia dapat menangkal pasir yang berterbangan. Yang kedua, unta memiliki telapak kaki yang lembut dan lebar sehingga memudahkannya berjalan di atas pasir. Yang ketiga, unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Dan yang keempat, unta memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Selanjutnya ada beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Nah, untuk bertahan hidup, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu beruang kutub memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Kamuflase artinya kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungannya. Lalu, beruang kutub memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Selanjutnya, ada burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Lalu, ada lumba-lumba dan paus. Lumba-lumba dan paus hidup di laut, tapi alat pernafasannya berupa paru-paru. Nah, oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Lumba-lumba dan paus juga memiliki kemampuan ekolokasi sama halnya seperti kelelawar.
Selanjutnya, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama, belalang sembah dan belalang daun. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Belalang ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya yang dikenal juga dengan istilah kamuflase. Yang kedua, cecak dan tokek. Cecak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara. Yang pertama, mereka memiliki perekat pada telapak kaki sehingga memudahkannya merekat pada dinding. Yang kedua, memiliki kemampuan memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa atau disebut juga dengan autotomi. Yang ketiga, bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada atau mimikri. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa dan memudahkannya mendapatkan mangsa. Yang keempat, walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang kelima ada landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi oleh keratin untuk menakuti musuh dan melindungi dirinya dari pemangsa. Selanjutnya ada kalajengking. Kalajengking memiliki sengat yang sangat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuhnya. Lalu ada cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Yang kedelapan ada ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuhnya untuk melindungi dirinya. Selain itu, ikan buntal juga memiliki duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Terakhir, terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Nah, saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung dirinya sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham ya. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe to Pay Students.